Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 8. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga pada hari ini kita semua dalam keadaan sehat. Semangat sehingga kita dapat mengikuti kegiatan pelajaran pada hari ini. Bersama Ibu, mari kita belajar Prakarya bab 1. Sebelum belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik kita perhatikan di slide berikut, kerajinan bahan limbah keras. Sebelum kita mempelajari kerajinan bahan limbah keras, mari kita lihat dulu kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran. Yang pertama, memahami pengetahuan tentang jenis, sifat, karakter, dan teknik pengolahan kerang, kaca, keramik, dan botol plastik. Yang kedua, memahami pengetahuan tentang prinsip perancangan, pembuatan penyajian produk, kerajinan dari kerang, kaca, keramik, dan botol plastik. Tujuan pembelajaran yang pertama, mengidentifikasi berbagai jenis bahan limbah keras kerang, kaca, keramik, dan botol plastik. Yang kedua, memahami pengertian, sejarah, jenis, sifat dari karakteristik dari bahan limbah keras berdasarkan rasa ingin tahu dan peduli lingkungan. Yang ketiga, memahami teknik pengolahan, prinsip perancangan, prosedur pembuatan, dan penyajian atau kemasan bahan limbah keras berdasarkan karakter yang dapat dikembangkan sesuai kebutuhan wilayah setempat. Oke, berikutnya, kerajinan bahan limbah keras. Kita akan menemukan 5 materi di dalam materi kerajinan bahan limbah keras. Ada poin-poinnya. Yang pertama yaitu prinsip kerajinan bahan limbah keras. Yang kedua, jenis dan karakteristik kerajinan bahan limbah keras. Yang ketiga, pengolahan bahan limbah keras. Yang keempat, proses produksi kerajinan bahan limbah keras. Dan yang terakhir adalah contoh proyek kerajinan bahan limbah keras. Sebelum kita mengetahui bagaimana prinsip kerajinan bahan limbah keras, kita harus mengetahui apa itu limbah keras. Limbah keras adalah limbah yang berwujud keras, padat, tidak mudah berubah bentuk, tidak mudah diolah, dan tidak mudah terurai dalam tanah. Kita bisa lihat sampah rumah tangga yang ada di sekitar kita seperti cangkang kerang, tempurung kelapa, sisik ikan, kaleng bekas, botol plastik, karet sintetis, potongan atau plat dari logam. Limbah keras terbagi dua. Di sini bisa kita lihat, yang pertama adalah limbah keras organik dan yang kedua adalah limbah keras anorganik. Kamu bisa lihat di sini ada contoh-contoh limbah keras organik itu apa dan limbah keras yang anorganik itu seperti apa. Limbah keras organik itu adalah limbah yang berasal dari alam. Di sini kita bisa lihat ada cangkang kerang, tempurung kelapa, sisik ikan, kayu, kulit telur, serbuk kayu. Dan yang kedua, limbah keras anorganik ada contohnya yaitu kaleng, botol, dan aneka botol plastik. Teknik pengolahan limbah itu ada 3. Kalian bisa lihat di sini ada sanitasi atau sanitary landfill, ada pembakaran atau incineration, ada yang ketiga yaitu penghancuran atau pulverization. Masing-masing memiliki pengertian yang berbeda. Yang pertama yaitu sanitasi, yaitu suatu metode pengolahan sampah terkontrol dengan sistem sanitasi yang baik. Yang kedua adalah pembakaran atau incineration, itu sampah dibakar dalam alat insinerator. Hasil pembakarannya berupa gas dan residu pembakaran. Dan yang ketiga penghancuran atau pulverization, itu penghancuran sampah dilakukan di dalam mobil pengumpul sampah yang telah dilengkapi dengan alat pengaduk sampah. Kerajinan bahan limbah keras, pengolahan limbah keras maupun organik memiliki prinsip yang sama yaitu dengan sistem 3R. Mungkin kamu sudah mengetahui waktu kelas 7 sudah mempelajari tentang reduce, reuse, dan recycle. Recycle itu adalah mendaur ulang limbah keras menjadi karya kerajinan tangan. Setelah kamu melakukan recycle, berarti kamu sudah mendapat
mengatasi masalah lingkungan yang mengganggu kehidupan. Reduce, reuse, dan recycle dalam proses pembuatan kerajinan harus selalu dijalankan. Ini sebagian meminimalisir sampah yang dihasilkan dalam proses produksi kerajinan. Bisa kita lihat di sini ada bekas botol menjadi aneka kerajinan, bekas tempurung kelapa, pecahan keramik, aneka kerang. Jenis dan karakteristik bahan limbah keras. Tadi kita sudah pelajari limbah keras organik dan limbah keras anorganik. Limbah keras yang digunakan sebagai bahan dasar kerajinan kita bedakan menjadi dua, limbah keras organik dan limbah keras anorganik. Bisa kamu lihat contoh-contohnya di sini. Yang ketiga, pengolahan bahan limbah keras. Produk kerajinan dari bahan limbah keras yang dimaksud adalah limbah keras organik dan anorganik. Limbah anorganik memiliki kecenderungan dihasilkan oleh kawasan industri dan domestik rumah tangga. Misalnya di wilayah industri limbah keras yang ada umumnya berupa puing-puing logam dan pecahan kaca. Di bawah ini kamu akan mempelajari tentang proses pengolahan sederhana yang dapat dilakukan untuk bahan limbah keras. Yang pertama, pemilihan bahan limbah. Seleksi bahan limbah keras perlu dilakukan sebelum proses produksi. Yang kedua, pembersihan limbah dan limbah keras biasanya tidak cukup bersih. Oleh karena itu perlu dilakukan pencucian dengan menggunakan deterjen agar zat bekas makanan atau minuman dapat larut dan limbah keras menjadi bersih. Yang ketiga, pengeringan dilakukan secara konvensional, yaitu menggunakan sinar matahari atau dapat juga langsung dengan dibersihkan menggunakan lem kering. Yang keempat, pewarnaan. Pewarnaan pada limbah keras dapat dilakukan dengan cara disemprot atau dikuas dengan cat. Dan yang kelima, pengeringan. Setelah pewarnaan diberi warna, bahan limbah harus dikeringkan kembali dengan sinar matahari atau diangin-anginkan. Dan yang terakhir, penghalusan. Menghaluskan bahan limbah yang sudah kering dapat di-finishing agar mudah proses menjadi karya. Proses finishing juga berbagai macam caranya seperti dipotong, ditempa, dilem, digerinda, dan diamplas. Oke, sampai poin C. Minggu depan kita akan pertemuan selanjutnya akan kita bahas proses produksi kerajinan bahan limbah keras dan contoh proyek kerajinan bahan limbah keras. Terima kasih atas perhatiannya. Sebelum kita tutup materi hari ini, Ibu berpesan selanjutnya kamu tetap semangat, selalu mengikuti protokol kesehatan, dan selalu ingat 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Tetap di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.